saat ini memang terlaporkan dalam pemantauan kami ada 59 klaster perkantoran yang menjadi perhatian kita. Untuk terus meningkatkan protokol COVID, juga tempat-tempat kegiatan lain, tempat ibadah, di perkantoran. Menguatkan dugaan bahwa COVID ini lebih banyak beredar di ruang dalam yang sirkulasi udaranya tidak terhubung keluar. Saat kebijakan PSBB terasa kompromistis atas aktivitas perkantoran, klaster perkantoran justru menjadi penyumbang kasus yang cukup besar. Seperti apa lika-liku persoalan di sektor ini? Saya sudah terhubung dengan salah satu pasien positif COVID-19 dari klaster perkantoran di Jakarta. Identitasnya kami samarkan untuk menjaga kemurnian informasi. Selamat malam, terima kasih sudah mau berbicara untuk Mata Najwa. Selamat malam, sama-sama Sri. Juga rasanya seperti harus ngomong tentang cerita saya ini. Iya, saya ingin tahu. Jadi Anda terpapar COVID ketika sedang beraktivitas atau Anda rasa memang dapatnya itu dari kantor, begitu ya? Iya, karena memang semenjak ada COVID-19 ini, saya sama sekali tidak pernah beraktivitas di luar, nongkrong, main, kemana itu tidak pernah. Gitu. Jadi semenjak di kantor pun mulai ada, dan ternyata selang beberapa minggu saya tes, akhirnya saya positif, berarti ya sudah dipastikan, saya yakin itu dapatnya dari kantor. Karena beberapa teman dekat yang memang beberapa kali sempat ketemu, walaupun jarang, itu juga saya minta untuk tes, hasilnya negatif. Dan teman-teman kantor pun banyak juga yang positif. Jadi ada berapa banyak teman kantor Anda yang positif COVID-19? Sekarang jumlahnya di kantor itu lebih dari 80. Lebih dari 80 orang? Iya. Apakah memang di kantor tempat Anda bekerja tidak pernah WFH, semuanya masuk full terus sejak awal? Sejak awal COVID ini masuk Indonesia, dan Jakarta menerapkan PSBB, sempat ada WFH. Dan pengurangan load kerja pun ada. Namun seiring PSBB transisi dan semakin longgarnya orang-orang dan aturan-aturan lainnya, maka longgar juga aturan di kantor. Dan sekarang sama sekali tidak ada WFH. Pola kerja sudah kembali seperti biasa. Yang tadinya mungkin ada mengakalinya dengan masuk hari ini, besok libur, atau mungkin beberapa hari masuk, beberapa hari libur. Sekarang full, 5 hari kerja, 2 hari libur. Bagaimana dengan protokol kesehatan? Apakah kantor Anda ketat melakukan protokol kesehatan? Secara normatif sebetulnya ya, ada pengecekan suhu, ada tempat cuci tangan di tiap gerbang, kemudian disediakan hand sanitizer tentunya di tiap lantai ada. Namun seperti pembatasan di kantor itu, area mana yang boleh dan tidak boleh itu kurang. Oke, hanya ada di beberapa tempat saja. Dan sekarang setelah lebih dari 80 orang yang positif, apakah kantornya ditutup atau ada pengetatan protokol atau adakah perubahan kebijakan? Sejak pertama ada kasus COVID-19 positif di kantor saya, itu tidak ada lockdown. Bahkan saya dengar pun sudah ada yang meninggal karena COVID-19 di gedung saya tidak kenal, tidak berhubungan, tapi tidak ada lockdown juga. Dan tidak ada perubahan lebih ketat, mengatur jarak, kemudian dan sebagainya, tidak ada perubahan sama sekali? Tidak ada. Sampai sekarang bahkan WFH pun belum diterapkan. Oke, apakah Anda sempat protes atau mengajukan keberatan secara terbuka kepada manajemen? Sering sekali dari pihak kami, saya, teman-teman, dan yang lain sering sekali protes. Ini gimana seperti ini keadaan kita tidak bisa jaga jarak kalau masuk terus setiap hari sama-sama.
Udah gitu di kantor pasti ya ruang tertutup, ber-AC, sentral, udaranya itu aja gitu ya. Jadi kuman maupun virus akan di situ terus. Oke lah, mungkin ada sterilisasi, tapi juga tidak menjamin kalau misalkan memang sudah ada satu yang terinfeksi, yang lain akan gampang sekali kena. Dan tanggapan manajemen kantor ketika protes dan keberatan itu disampaikan? Mereka tidak ada tanggapan yang solutif. Hanya saja paling imbauan, terus jaga kesehatan, dan ya segala macam lah. Tapi yang pasti tidak ada penutupan dan protokol kesehatannya kemudian tidak diperketat. Bahkan hari-hari ini setelah PSBB diperketat lagi, informasi yang Anda tangkap, apakah ada perubahan di bagaimana kantor? Tidak ada perubahan juga? Tidak ada. Bahkan beberapa orang yang dari yang positif ini, yang kami berikan kontak tracing-nya dengan siapa di kantor, orang-orang itu tidak diimbau untuk isolasi mandiri, setahu saya. Atau bahkan juga tidak di-swab segera untuk mengetahui tracing-nya. Baik. Saya ingin ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ariza. Bang Ariza, pengawasan seperti apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh Pemprov terhadap kantor-kantor yang tidak ketat protokol kesehatannya, bahkan setelah puluhan orang karyawan di kantor tersebut positif COVID? Yang pertama, Mbak Nana, sejak kami berlakukan PSBB transisi sebanyak 50%, kami minta ada cek suhu, wastafel, jaga jarak, pakai masker, masuk istirahat, pulang kantor dibagi shift kerja agar tidak terjadi penumpukan di tempat-tempat umum, di kendaraan, bahkan di kantor. Bang Ariza, pertanyaan saya bagaimana caranya memastikan agar aturan itu dipatuhi? Karena tadi cerita narasumber saya yang tadi pastinya Anda dengar juga itu tidak ngaruh tuh. Bagaimana caranya memastikan agar ini ditaati, Bang Ariza? Jadi pertama ada pengawasan eksternal dari kami, kemudian dari pengelola gedung, kami minta membuat satgas monitoring, kemudian pengawasan, bahkan kami minta setiap kantor atau setiap PT menunjuk petugas untuk sebagai kader COVID atau sebagai pengawas di internal. Kemudian kami minta juga setiap minggu setiap kantor mengecek, mengisi kuesioner atau checklist yang kami minta. Kemudian juga semua pelaporan kami minta terus diteruskan ke kami. Jadi berbagai upaya kami lakukan sesungguhnya. Namun demikian memang di Jakarta ini ada beberapa masalah. Yang pertama memang kantor-kantor di Jakarta ini umumnya sempit ya, karena sewa kantor itu kan mahal. Dan tidak semua memiliki jendela yang memadai. Jadi ruang kantor itu ber-AC, ruangan sempit, tidak ada jendela. Kemudian karena mahalnya sewa kantor sempit, jadi jaraknya juga tidak semua terjaga. Kemudian yang menjadi masalah juga di kantor itu sering kami sampaikan, ketika keluar dari rumah berdisiplin, menjaga jarak, menggunakan masker, ketika pulang demikian. Tapi ketika di kantor, karena merasa satu teman, sejawat mungkin bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun satu kantor, jadi merasa dekat, itu masker dibuka di kantor, kemudian lupa dengan jaga jarak, bahkan diskusi, dialog, itu sehingga menimbulkan droplet. Itu sudah kami ingatkan sejak awal, kenapa di kantor itu punya potensi penyebaran yang tinggi dari ruang-ruang atau unit-unit kegiatan yang lain, karena tertutup, jaga jarak tidak terjaga, dan juga banyak yang tidak disiplin. Memang terus terang tidak mudah bagi kami, Mbak Nana. Tidak mungkin petugas kami masuk ke setiap ruang-ruang kantor yang ada di gedung. Makanya kami bekerja sama dengan pengelola gedung untuk membantu melakukan pengawasan. Kami hanya mengawasi secara berkala, bertahap, berkesinambungan, mendatangi atau sidak. Dan kami minta pengawasan juga dilakukan oleh pengelola dan internal kantor masing-masing. Jadi disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri. Tidak bisa mengharapkan petugas, karena jumlah petugas kami hanya 20.000. Untuk mengawasi 11 juta warga Jakarta tentu tidak memadai, butuh kesadaran dan kedisiplinan dari kita semua. Ya, saya ingin ke Bang Faisal. Bang Faisal, ini kenyataannya di lapangan seperti ini, ya ada aturan, tapi ini baru satu cerita yang kita dengarkan. Tidak semudah itu membuat manajemen perusahaan untuk mau mengikuti protokol, tentunya karena pertimbangan banyak hal, tapi saya curiga tentunya pertimbangan ekonomi menjadi pertimbangan paling yang diperhitungkan oleh perusahaan yang menolak untuk misalnya work from home atau
memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana Anda melihat ini, Bang? Protokol ini sulit. Pak Wagub itu menghadapi kendala karena yang melanggar itu orang-orang kuat. Gitu. Jadi yang melanggar itu kementerian, yang melanggar itu BUMN, yang melanggar itu perusahaan-perusahaan swasta yang besar, yang punya backup politik, yang barangkali juga punya partai politik, begitu. Jadi ya inilah realitasnya. Oleh karena itu, tolong Pemda itu di backup oleh pemerintah pusat. Ya. Kalau presiden udah merintahkan, kementerian ketat, segala macam ketat, BUMN ketat, kantor-kantor pemerintah ketat, DPR ketat, ya, MPR, DPD, semua. Nah, barulah Pemda itu punya gigi, karena giginya harus pinjam dari gigi pusat. Tapi kalau pusatnya misalnya ini, kantor ditutup, ada 11 yang esensial, yang boleh, semi esensial yang boleh beroperasi. Buka gitu, beroperasi 50% ya. Nah, namun kalau kita lihat menteri nanti bikin disposisi itu, tolong pabrik ini dibolehkan, tolong ini dibolehkan. Kalau udah disposisi, sudah ada pengecualian, semua minta pengecualian. Jadi pengganggunya adalah pemerintah pusat. Kita akan kembali setelah pariwara. Saya akan berbincang dengan perwakilan dari kantor staf kepresidenan. Betulkah kesan bahwa kesan itu ada, dikotomi itu ada? Kita akan bahas setelah pariwara. Tetap di sini.